Hai teman-teman, kenalin, aku Keisha. Aku pernah hidup dalam keluarga broken home. Bahkan, papaku pernah meninggalkan aku, mama, dan ketiga adikku. Sehingga aku dan mama harus berjualan kue untuk tetap bisa makan dan sekolah. Gak mudah rasanya melewati semua itu. Bahkan hal-hal itu membuat aku merasa kurang berharga. Aku tidak mau bergaul dan hanya mengurung diri di kamar. Aku kecewa sama papa dan bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan mengasihiku? Kala itu rasanya hidupku tidak lagi punya harapan. Sekolahku pun berantakan, dan aku tumbuh dalam akar pahit terhadap papaku. Hingga suatu ketika, aku ada di titik di mana aku menyadari bahwa aku adalah mahakaryanya Tuhan. Terlepas dari siapa orang tuaku dan bagaimana orang memperlakukanku, aku tetaplah ciptaan berharga milik Tuhan. Aku dipilih, dipanggil, dan ditebus untuk suatu tujuan mulia yang sudah dipersiapkannya dari semula. Sejak saat itu, aku belajar menerima orang tuaku dan juga keluargaku. Aku percaya keluargaku adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku mulai belajar mengampuni, mendoakan, dan juga mengasihi papaku. Karena aku sadar, aku juga telah terlebih dahulu diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Aku juga mulai memperbaiki nilai-nilai sekolahku. Dan karena pertolongan Tuhan, aku bahkan bisa mendapat nilai terbaik di kelas. Aku juga mulai belajar untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Aku bersyukur kasih Tuhan memampukan aku dan memulihkan aku. Tetapi setelah semua itu, apakah keluargaku seketika kembali pulih? Tidak. Bahkan di tahun 2019, tidak banyak yang tahu bahwa aku harus dengan sangat hancur hati melaporkan papaku ke kantor polisi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak senang melakukan itu. Aku sangat hancur ketika meninggalkan papaku sendiri yang terkurung di dalam sel. Tetapi di sisi lain, aku juga ingin melindungi mama. Singkat cerita, mama pergi ke kantor polisi tanpa sepengetahuan aku untuk mencabut laporan. Karena tidak tega membayangkan papa yang sendirian di sana. Hingga ketika sore hari, mama pulang membawa papa. Papa langsung mendatangiku, memelukku dan meminta maaf kepadaku. Dan mulai tahun 2019 itulah papaku mulai berubah. Papaku tidak pernah lagi bersikap kasar kepada mama. Dan aku bersyukur bisa melihat mereka harmonis hingga saat ini. Tidak sebentar memang waktu yang harus dilewati untuk sampai di titik itu. Tidak sedikit air mata yang tertumpahkan. Tapi aku sepenuhnya sadar bahwa kalau aku bisa melewati semuanya, itu hanya karena campur tangan Tuhan. So teman-teman, bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang teman-teman alami, percaya dan berserah kepada Tuhan. Kenali Dia lebih dan lebih lagi, maka teman-teman akan melihat bahwa kasih-Nya cukup. Cukup untuk membuat teman-teman merasa berharga, cukup untuk membuat teman-teman bersuka cita, dan cukup untuk membuat teman-teman merasa tetap aman. Seringkali kita sibuk perhatiin langit mendung, awan gelap yang ada di luar sana. Ketakutan dengar suara petir, sampai kita lupa di mana kita berada. Padahal kita aman,
dan tetap akan baik-baik saja di dalam rumah kita. Sama kayak hidup, bukan? Masalah sepaket sama orang-orang yang datang ke hidup kita seakan memancing ketakutan kita keluar. Padahal ketika kita memilih diam dan menyadari keberadaan kita, kita akan tahu kita ada di dalam naungannya. Dan itu cukup untuk buat kita tetap aman dan baik-baik saja. Dan teman-teman, ketika teman-teman berharap segala sesuatunya dipulihkan oleh Tuhan, pastikan terlebih dahulu bahwa hati teman-teman juga sudah mengalami pemulihan atau tidak lagi menyimpan akar pahit terhadap siapapun. Karena Tuhan tidak akan merubah kondisi kita yang di luar kalau yang di dalam kita saja belum beres. Kondisi akan berubah kalau yang ada di dalam hati kita sudah pulih. Jangan minta Tuhan untuk hilangkan masalah kita, karena itu bukan lagi yang terpenting. Tetapi minta Tuhan untuk ajari dan bantu kita selesaikan setiap pertandingan di dalam hidup. Dan jadilah pemenang karena anugerah Tuhan. Selamat menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati.